lembaga survei terpercaya, elektabilitas Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta ini turun dari 16,5% menjadi 13,1%. Mengapa elektabilitas Anies malah turun dalam sejumlah lembaga survei? Padahal Anies merupakan satu-satunya sosok yang sudah dideklarasikan untuk maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024 oleh Partai Nasdem. Apalagi Anies selama ini sudah mencuri start berkampanye terlebih dahulu daripada calon-calon presiden lainnya. Anies sudah melakukan safari politik ke berbagai provinsi di Indonesia sejak akhir tahun 2022 sejak ia dideklarasikan. Dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu, tanggal 22 Februari kemarin, elektabilitas Anies turun sebesar 3,4% jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan Oktober tahun 2022. Pada bulan Januari 2022, elektabilitas Anies berada di angka 14,2%. Kemudian, pada bulan Juni 2022, elektabilitasnya turun lagi menjadi 12,6%. Namun, pada bulan Oktober tahun 2022, ketika Anies dideklarasikan menjadi calon presiden, elektabilitasnya naik menjadi 16,5%. Akan tetapi, elektabilitasnya turun pada bulan Januari tahun 2023 menjadi 13,1%. Penurunan elektabilitas Anies ini bisa disebabkan karena meningkatnya angka approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Apa sih hubungannya kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dengan elektabilitasnya Anies? Hal ini tidak lepas dari citra Anies sebagai antitesa dari Presiden Jokowi. Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi secara langsung berdampak positif bagi sebuah pihak dan partai politik pendukung pemerintah. Dan pada saat yang sama pula, dampak negatif akan diterima oleh pihak-pihak di luar pemerintah, termasuk kandidat capres yang dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sehingga ketika tingkat kepuasan publik terhadap presiden naik, maka secara otomatis elektabilitas Anies justru akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi turun, maka elektabilitas Anies justru akan naik. Turunnya elektabilitas Anies membuktikan bahwa masyarakat menilai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertentangan dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, sederhana, jujur, dan berani menentang intoleransi dan radikalisme. Sedangkan Anies yang merupakan antitesanya Jokowi adalah sosok yang tidak bisa bekerja. Itu sudah terbukti dari rekam jejak kepemimpinan Anies selama 5 tahun di DKI Jakarta. Salah satu bukti bahwa Anies tidak bekerja adalah putusan PT UN yang menghukum Anies ketika menjabat sebagai gubernur untuk mengeruk Kali Mampang hingga tuntas sampai wilayah Pondok Jaya. Hukuman itu merupakan buntut dari adanya gugatan warga terhadap Anies terkait program pencegahan banjir yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, untuk mendorong seorang Anies bekerja saja, warga sampai harus menuntut ke pengadilan. Anies juga bukan sosok yang sederhana seperti yang tercerminkan oleh Presiden Jokowi. Dengan seringnya Anies menggunakan private jet untuk melakukan safari politik, Anies sudah dikenal sebagai bakal capres
yang hedon. Isu mengenai adanya dugaan Anies melanggar aturan dana kampanye Pilkada tahun 2017 yang merebak baru-baru ini juga merupakan salah satu isu yang membuat publik meragukan kejujuran dari Anies. Mantan Menteri Pendidikan ini juga dinilai dekat dengan kelompok Islam kanan seperti kelompok 212. Apalagi Anies saat ini sudah didukung oleh Partai Umat yang dengan terang-terangan menyatakan akan mengusung politik identitas. Hal ini semakin menegaskan bahwa Anies adalah bapak politik identitas. Tidak heran jika Anies terlanjur dilabeli oleh publik sebagai antitesa dari Presiden Jokowi. Sebagai informasi, dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia periode 1-6 Desember 2022 yang dirilis pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 71,3%. Dengan rincian 12,8% responden sangat puas dan 58,5% responden merasa cukup puas. Sementara sebanyak 23,6% responden mengaku kurang puas dan 3,5% mengaku tidak puas sama sekali. Sebanyak 1,6% responden tidak menjawab. Angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini naik sekitar 5% dibandingkan survei pada bulan November 2022 yang mana approval rating terhadap Jokowi saat itu sebesar 66,2%. Berbeda dengan Anies, kandidat calon presiden lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto justru mengalami lonjakan elektabilitas dalam survei calon presiden secara terbuka. Survei yang sama memperlihatkan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres masih berada di urutan pertama dengan angka 35,8%. Sedangkan Prabowo naik 2% dari yang semula 15% menjadi 17,1%. Menguatnya angka elektabilitas Ganjar itu sejalan dengan kenaikan approval rating terhadap Presiden Jokowi. Naiknya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini membuktikan bahwa masyarakat menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok yang sejalan dan bisa meneruskan kerja Presiden Jokowi. Ganjar memiliki elektabilitas yang tertinggi dibandingkan kandidat-kandidat calon presiden lainnya. Artinya, banyak orang yang menghendaki Ganjar menjadi calon presiden. Hasil survei angka elektabilitas Ganjar selalu naik dari waktu ke waktu. Ini merupakan fenomena yang menarik, karena Ganjar masih belum melakukan manuver seperti apa yang sudah dilakukan oleh Anies. Saat ini, Ganjar masih fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Karena memang Ganjar saat ini belum resmi diumumkan sebagai calon presiden oleh partainya PDIP. Jadi, hingga saat ini Ganjar juga belum melakukan kampanye dan tidak melakukan safari politik keliling Indonesia untuk mempromosikan diri seperti yang dilakukan oleh Anies. Bahkan, tidak ada spanduk-spanduk maupun baliho-baliho wajah Ganjar yang tersebar dan terpasang di jalanan-jalanan strategis di seluruh negeri. Tanpa mengeluarkan modal untuk mempromosikan dirinya saja, elektabilitas Ganjar sudah berada di posisi teratas di lembaga survei. Apalagi jika nantinya Ganjar sudah resmi dideklarasikan oleh PDIP sebagai calon presiden 2024. Ketika mesin politik PDIP sudah dinyalakan dan seluruh kader sudah dikerahkan untuk berkampanye, saya memperkirakan elektabilitas Ganjar akan meroket jauh meninggalkan rival-rivalnya.
Ketika itu terjadi, maka sudah bisa diprediksikan bahwa mimpi Anies untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia dan mimpi Pangeran Cikeas untuk menjadi wakil presiden tidak akan kesampaian. Amin. Mari bersama-sama memilih calon pemimpin yang konsisten dengan visi dan misinya. Calon pemimpin yang lebih mengedepankan kemajuan dan harapan masa depan dibandingkan sekedar menata kata. Kita harus lebih cerdas dalam menentukan pilihan, karena nasib hidup kita selama 5 tahun ke depan ada di tangan pemimpin. Bersama saya Yanti, Don't be silent majority. Speak up.